Setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperlakukan kembali kebijakan ganjil genap bagi kendaraan roda 4 mulai Senin besok. Rencananya sosialisasi ganjil genap berlangsung 3 hari. Kepala Disub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan kebijakan ini diberlakukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Menurut Syafrin, jumlah kendaraan di sejumlah titik telah melampaui angka sebelum pandemi. Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan angkutan umum untuk mengantisipasi perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Itu MRT yang kami siapkan jumlah penumpang yang bisa diangkut 390 orang, itu sekarang maksimum 100 orang. Artinya masih ada 290 space yang bisa dioptimalkan. Nah yang kedua, untuk waktu operasionalnya mulai besok kami tambah menjadi yang sampai dengan jam 21.00, ini kita tambah menjadi sampai dengan jam 22.00 dan ini pun akan kami evaluasi. Yang ketiga untuk Transjakarta itu dari hasil evaluasi kami di 10 koridor yang bersinggungan langsung dengan koridor rute-rute ataupun jaringan jalan pemberlakuan ganjil genap, keseluruhannya kami tambah jumlah armadanya 25%. Meski kebijakan ganjil genap mulai diberlakukan besok, penindakan atau tilang kepada pelanggar baru akan dilakukan 3 hari setelahnya atau setelah sosialisasi atau pada hari Kamis mendatang. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan dalam masa sosialisasi ganjil genap, kendaraan yang melanggar akan diberhentikan dan pengemudinya ditegur. Hari Kamisnya tanggal 6 Agustus, baru kita akan melaksanakan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap ini, baik secara manual maupun secara elektronik. Pada hari Senin, Selasa, Rabu, pada saat sosialisasi kembali, maka bagi kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya, artinya kendaraan yang berakhiran genap kemudian dia berjalan di tanggal ganjil atau yang sebaliknya, maka kendaraan tersebut tetap akan diberhentikan oleh petugas, kemudian akan ditegur, ya, tetapi belum akan ditilang. Sementara itu pengamat transportasi dari Unika Sugio Pranoto Semarang, Joko Setiowarno, mengingatkan penerapan ganjil genap pada masa PSBB transisi di Jakarta harus disertai jaminan ketersediaan kendaraan umum yang higienis dan bersih bagi warganya. Dalam kondisi pandemi ini tidak hanya di Indonesia, di hampir semua negara kepercayaan pada transportasi publik memang menurun. Masyarakat khawatir menggunakan angkutan umum, lebih cenderung menggunakan kendaraan pribadi. Nah, oleh sebab itu, ketika kebijakan ganjil genap ini akan diwujudkan atau diterapkan, pemerintah harus bisa memberikan jaminan ataupun memberikan layanan transportasi umum yang higienis. Artinya transportasi umum yang diberikan itu jumlahnya harus bertambah. Esok hari kebijakan ganjil genap akan kembali diberlakukan di Jakarta, akan diterapkan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Kami hadirkan dalam bentuk grafis apa saja yang perlu Anda ketahui. Ada 25 ruas jalan yang akan dikenakan ganjil genap di Jakarta mulai esok hari, sama dengan ruas-ruas jalannya dengan sebelum pandemi. Saudara, 25 ruas jalan seperti Jalan Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, MH Tamrin, kemudian juga Jalan MT Haryono, Medan Merdeka Barat, ada sekitar Salemba Raya, ada beberapa ruas jalan yang sama diterapkan dan penerapannya pun sama dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 dan untuk pagi hari, sementara untuk sore hari dari pukul 16 hingga pukul 21 malam dan dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur dan juga hari libur nasional yang sudah ditetapkan. Itu dia sejumlah kebijakan tentang ganjil genap. Lalu ada pula kendaraan yang tidak diberlakukan ganjil genap, yakni ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum plat kuning, sepeda motor, kendaraan dinas warna dasar merah, TNI dan juga Polri, serta kendaraan-kendaraan lain yang juga tertuang dalam peraturan. Itu dia, esok hari akan mulai diberlakukan, namun belum akan diterapkan sanksi tilang. Nanti hari Kamis akan diberlakukan sanksi tilang. Untuk membahas lebih lanjut soal penerapan ganjil genap di Jakarta, akan dibahas lebih lengkap oleh rekan saya Fristian. Baik, terima kasih Rahmat Ibrahim. Saudara,
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan ganjil genap mulai besok. Ada pro dan kontra terkait rencana kebijakan ganjil genap masa PSBB transisi. Sore ini kita membahasnya bersama dengan anggota DPRD Jakarta fraksi Gerindra. Ada Pak Syarif yang sudah bergabung dan juga Pak Yayat Supriyatna pengamat transportasi. Terima kasih sudah bergabung Pak Syarif, Pak Yayat. Jadi saya mau tanya dulu ke Pak Syarif. Jadi Pak Syarif, ini kan kalau logika sederhananya kita tangkap hanya memindahkan mereka yang memang harus tidak ada pilihan lain, harus beraktivitas di jam-jam tersebut ke transportasi publik. Penyebaran COVID-19 bukankah jauh lebih besar peluangnya di situ? Ya, kalau dilihat dari sisi sederhana seperti itu. 2 hari lalu saya juga menduga seperti itu. Ini cuma memindahkan saja. Saya menduga ini strateginya adalah untuk menekan bisa saya katakan ini cara lunak ya. Cara lunak untuk membatasi orang tidak keluar rumah. Sebetulnya cara lunak untuk membatasi orang keluar rumah. Karena apa? Data yang saya dapat dari Dinas Perhubungan, ternyata hari demi hari lalu lintas di mana-mana macet. Kemudian ada pembatasan, padahal secara bersamaan masih ada kebijakan WFH loh, 50% capacity ya. Kemudian separuh jam 7 berangkat, jam 9 artinya sudah ada secara perbedaan masuk kantor ya. Iya, itu sudah berjalan. Kok lucu ya? Ada anomali. Kok tetap macet ya? Ada di mana gitu. Ternyata memang ditemukan ada ganjil genap yang dibebaskan waktu itu, sehingga keputusannya adalah dicoba menerapkan kembali ganjil genap itu. Kaitan dengan orang kemudian kan membutuhkan penggantinya kan gitu ya untuk transportasi umum ya. Nah ini menjadi PR tersendiri, ya, makanya tadi Kadishub DKI Jakarta bilang akan ada penambahan sejumlah transportasi publik. Pak Yayat, kalau tujuannya adalah membatasi mobilitas orang, ini kebijakan yang tepat. Bukankah kalau orang mau kerja kan gara-gara perusahaan yang minta dia masuk? Ya, ini harus sinergi antara hulu dengan hilirnya. Hulunya kan pada aktivitas perkantoran, hilirnya itu pada moda untuk mendukung kegiatan bisa berjalan. Pertanyaannya, apakah sekarang semua kantor sudah 50-50%? WFA sama WFO. Sekarang berapa perusahaan yang mulai terbuka? Jadi sekarang dari semua korporasi sudah diumumkan tidak. Jadi jelas, transparan. Jadi kalau memang korporasi juga ikut merespon tanggung jawab, publishkan saja bahwa kami sudah merumahkan atau bekerja dari rumah sekian persen. Jadi ketahuan berapa sih jumlah pekerja aktif di Jakarta saat sekarang ini. Nah, kedua yang menarik, ini kan ada hal yang menarik sekali. Apa itu? Peningkatan jumlah kendaraan pribadi pada saat PSBB transisi. Karena kelihatannya orang sekarang tuh milih aman, selamat gitu lah. Sehingga mulai banyak orang pindah dari moda transportasi publik ke menggunakan kendaraan pribadi. Dulu genap ganjil itu untuk mempush orang pindah dari kendaraan pribadi ke publik. Transportasi publik. Nah sekarang transportasi publiknya kena ketentuan surat edaran menteri, belum bisa full, hanya 40%-an, belum bisa sampai 70%. Nah pembatasan itu menjadi constraint kan. Jadi ketika orang di-push, ini mau kemana? Nah mungkin yang menjadi pertanyaan, antrian di halte akan meningkat, kepadatan akan meningkat. Jumlah pengguna transportasi publik akan lebih banyak. Nah pertanyaan itu nanti kita akan lihat apakah nanti dengan genap ganjil itu apakah terjadi peningkatan tidak untuk menggunakan public transport. Kalau terjadi peningkatan berarti ada perubahan, push and pull factornya bermain. Tetapi pertanyaan lebih bagus lagi, kalau misalnya tidak terjadi peningkatan, kemana mereka perginya? Jangan-jangan sekarang modelnya itu nebeng.com gitu kan. Nah itu bukankah jauh lebih berbahaya Pak Syarif? Kalau nebeng kan naik kendaraan umum kan nggak dibatasi sekarang tuh. Bisa jadi 5. Ya kalau dulu kalau misalnya masih PSBB awal, satu kendaraan pribadi hanya 50%. Sekarang mungkin nebengan itu kan mengingatkan kita waktu kebijakan 3 in 1 dulu ya, harus diisi. Jadi akhirnya kemudian ada banyak yang numpang. Bukankah itu jauh lebih bahaya Pak Syarif? Pak Yayat belum lengkap juga. Jadi gini. Lengkapnya gimana? Lengkapnya gini. Jadi ada bukan persoalan mobilitas, bukan hanya orang bekerja saja di Jakarta, tapi ada keperluan yang lain. Ini kan salah satu pengganti dari ketika instrumen SKIM, surat keterangan izin masuk dicabut.
per 14 Juli. Maka kan cara apa lagi kan gitu. Nah, itu loh. Jadi betul saya setuju. Jadi korporasi harus menyampaikan data, pemerintah harus duduk bareng ya, di mana titik-titiknya kemudian dicarikan. Tetapi ada juga yang terlewatkan Pak Yayat, bahwa mobilitas Jakarta bukan hanya untuk pekerja Jakarta tidak menetap, tidak mondar-mandir secara konsetan. Tetapi ada dari daerah dan lain-lain. Itu angkanya saya catat tidak mendekati 15%. Tapi kalau yang dibatasi adalah dari jam 6 sampai jam 10 pagi, dari jam 4 sore sampai jam 21 atau 22. Bukankah itu adalah mereka yang spesifik mereka akan bekerja? Jam tersebut kan adalah jam masuk kantor dan keluar kantor. Ini menarik menurut saya. Shift waktu masuk kantor kalau terlalu mepet jam 8 jam 10 orang tetap berangkat jam 8. Bisa nggak kantor itu misalnya menyesuaikan jam 8 sama jam 1. Itu kan pas jam 1 yang misalnya hari ini genap, yang ganjil bisa masuk siang. Itu menjadi fleksibel. Nah, kedua, apakah kantor itu mendata karyawannya tidak sih? Kamu naik apa kemari? Mobil kamu ada berapa? Nanti diatur secara internal. Maka persoalan di hulu itu harusnya dari Dinas Tenaga Kerja itu menginvestigasi. Jadi tergambarkanlah seluruhnya. Mohon maaf lagi saya mengatakan kebijakan genap ganjil itu kan di CBD, Central Business District, pada koridor di ring 1 secara menyeluruh. Harusnya bisa didata berapa banyak korporasi, sekitaran Jakarta Pusat, Jakarta Selatan ya. Jadi kan di luar itu kan kita bisa ketahui. Jadi ada push and pull factornya yang bisa bermain. Karena begini, dalam kondisi seperti sekarang ketika mungkin angkutan umum itu mungkin agak rawan, orang agak nggak berani naik taksi online misalnya. Karena tarifnya terlalu tinggi, apalagi pendapatan sedang turun ya kan. Jadi dalam tengah kesulitan itu, apakah kita mau menunggu kurvanya turun dulu baru dimulai atau memang tadi direm dulu gitu. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan sekarang atau menunggu nanti menurut Pak Yaya tadi kurvanya menurun dulu karena angka hari-hari ini positif COVID-19 juga masih meningkat atau masih tinggi. Kita bahas saudara usai jeda di Kompas Petang.